mahal nyebutan kawas manuk deh. Cipluk, kalau kamu pengen di follow ku teteh, kamu masuk dulu ke pimpin teteh, cuma satu diamond doang. Kakak Niko, thank you bintang kejorannya. Salam satu lintas agensi dari Singa Manajemen. Halo Mami, salam lintas agensi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du ya teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan menjadi amal jariah ya. Amal yang selalu kelimpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang saya sampaikan pada kesempatan ini, yang bisa saya bagi pada kesempatan ini, tadi malam itu saya live, saya ikut live di TikTok. Jadi apa yang saya tonton tadi malam itu sudah yang ada di video awal barusan. Live di TikTok itu, ketika live maka itu ujung-ujungnya duit kan. Ada yang ngirim super chat, super tank, super yang lain, itu duit berupa stiker warna, berupa tulisan warna-warni. Itu semua menghasilkan duit, sama dengan super tank yang ada di YouTube. Maka ketika dikirim maka dapatkan uang. Nah, coba barusan video itu yang sebelum saya itu, video barusan itu banyak ya yang hadir live dengan background seperti itu. Yang membuat saya itu bersemangat menyampaikan ini karena barusan tadi malam di TikTok itu, jawaban saya itu dijawab dan gak dianggap gitu. Jadi juga bilang itu hal yang biasa gitu, dan itu tidak apa-apa. Padahal backgroundnya itu ya bukan hanya tidak pakai kerudung, semua itu kelihatan, sampai gunung kembarnya itu kelihatan. Dan beliau dianggap itu biasa, dan semua itu uh, semua yang terjadi itu baik dan buruknya katanya belum tahu, artinya belum pasti. Jadi yang seperti itu bisa baik, yang ibadah itu buruk kan, begitu kan. Cuma ketika show seperti itu satu ya, satu secara syariat itu sudah menimbulkan dosa maksiat. Itu urusan misinya baik atau apa, tetap dosa. Sama dengan orang itu mencuri milik orang kaya, walaupun hasilnya mencuri itu diberikan pada fakir miskin, itu tetap salah.
sama dengan dulu ya, sama dengan Sunan Kalijaga itu kan mencuri hartanya orang kaya, hasil curinya diberikan membantu orang miskin. Ya, bagaimana? Tetap salah, tetap salah. Jadi tadi malam itu ya seperti itu, sudah live di TikToknya. Itu udah bahayanya di TikTok, bahaya. Itu akan menjadi amal jariah, akan selalu ada dosa mengalir kepadanya. Dan mohon maaf ya, mohon maaf, urusan ada yang jawab jawab tadi malam, jawab ini, ya sudah, itu kan urusan saya. Betul, itu urusan saya, dan saya ini bukan bukan saya yang terbaik ya. Bukan saya yang terbaik, bukan. Saya itu bukan menggurui, bukan saya memvonis seorang itu jelek, enggak. Bukan saya yang paling baik, bukan, bukan. Cuma kalau kita berbuat dosa, ingatlah ketika kita sakit, ingatlah kelak ketika akan mati. Semua ini akan mati, semua ini akan menghadapi apa, sakit dan menghadapi kesulitan. Hati-hati saja. Mungkin dari TikTok itu menghasilkan duit, tapi duit dengan mudorotnya itu lebih besar mana? Nah, ya, jadi duit dengan mudorotnya itu lebih besar mana? Ya, apakah saya sendiri lebih baik daripada dia? Tidak. Bisa saja saya lebih buruk daripada dia. Cuma saya ini apa ya, menyampaikan lah, kalau apa, kalau perbuatan seperti itu juga akan menjadi amal jariah, selamanya akan berbuat dosa ya. Kalau mungkin hanya tidak pakai kerudung itu maksiat, cuma apa, laki-laki itu kan dianggap biasa, tapi ketika tampak seperti itu ya, bagi cowok maka akan tampak yang luar biasa. Ya Allah ya. Bahayanya TikTok seperti itu. Jadi sebenarnya dengan banyak media itu ya banyak keuntungan, banyak memberikan manfaat kepada kita. Tapi dengan adanya TikTok, adanya media-media, kalau kita tidak bisa menyikapi dengan baik, maka juga akan apa? Maka juga akan banyak mudaratnya. Ya, itu kan pemandangan yang indah, pemandangan yang menarik. Ya, pemandangan yang indah dan pemandangan yang menarik. Ya, hati-hatilah pokoknya, hati-hati. Bukan urusan baik dan buruknya, tapi urusan maksiatnya. Antara menghasilkan duit, uang, cuan, dengan mudaratnya lebih besar mana? Itu kan sudah apa? Awal penampilan hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya perbuatan zina, kan begitu. Perbuatan zina. Jadi semua zina yang terjadi itu sebelum terjadi zina itu juga akan, sebelum itu terjadi zina-zina kecil. Contohnya ya memandang. Setelah memandang kok menyenangkan, didekati, kan gitu. Didekati, diajak kenalan, diomongi, terus diagendakan pertemuan selanjutnya, diagendakan lagi jalan-jalan bareng, diagendakan lagi untuk makan-makan. Nah, ketika dari situ merasa ada kenyamanan hati, ada keesrakan hati, terasa nyaman, terasa nikmat, terjadilah di situ apa, bisa tidur bersama. Ketika sudah tidur bersama, zina. Nah, ketika zina itu, kalau sudah zina itu bisa menyebabkan rezeki tidak barokah, terus umurnya jadi pendek, terus mukanya menjadi kusam, terus akan punya dosa besar. Itu di dunia. Kalau di akhirat beda lagi ya.
orang itu memang semua ini tidak ada kiai, ya, tidak ada ustadz, tidak ada orang biasa, tidak ada seperti itu. Semuanya itu sama. Cuma saya berbagi saja. Mungkin biar sama-sama belajar. Jadi saya pun juga belajar. Hati-hati sajalah bagi orang tua, ya, bagi orang tua hati-hati saja, jaga anaknya, cek handphonenya, terus dikontrol, ada kontrol orang tua kepada anaknya, khawatir terjadi seperti itu. Kalau sudah anak yang menonton video ini, hati-hati, semuanya akan ada dosa, semuanya akan dicatat amal jelek. Khawatir perantara itu kita masuk surga, kita masuk neraka. Semua kan tidak tahu kejadian atau langkah yang mana yang membuat masuk neraka. Sama dengan ceritanya Imam Malik ya. Jadi beliau masuk surga, itu seorang pengarang kitab. Beliau masuk surga ternyata bukan karena ngarang kitabnya, bukan karena kewaliannya, tapi beliau masuk surga gara-gara perantara ngarang kitab. Terus ketika ngarang kitab itu, kalam tinta penanya itu dihisap oleh lalat. Ketika dihisap lalat itu tidak dibiarkan dihisap, khawatir lalat itu haus, katanya Imam Malik itu. Luar biasa ya yang terjadi. Beliau ketika wafat ditanya oleh sahabatnya yang lain, kenapa ya Rasul, ya waliullah, apa yang menyebabkan sampean itu masuk surga? Apa karena sholatmu? Apa karena ngarang kitabmu? Apa karena keilmuannya? Apa? Tidak, katanya. Semua itu tidak ada yang bisa menyebabkan masuk surga. Tapi yang bisa menyebabkan masuk surga itu karena saya memberikan minum lalat yang ada di dekat saya gitu. Ketika saya ngarang kitab, itu gara-gara itu masuk surga. Luar biasa ya. Luar biasa. Khawatir gara-gara itu bisa masuk neraka. Makanya harus saling menjaga, saling belajar. Tentunya belajar ini dengan cara istiqomah. Mungkin itu ya yang bisa kami bagi, yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dan salam sukses semuanya yang menyimak dan menyampaikan. Mudah-mudahan menjadi amal jariah, tentunya semua lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.